Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku. Ayo menulis pada halaman 53. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukan. Pemimpin idola saya adalah ayah saya sendiri. Beliau orangnya ramah, supel, bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan, agamis, selalu bersyukur, selalu optimis, dan selalu berpikiran positif, adil, tegas, bahkan terhadap anaknya sendiri. Kegiatan yang saya senangi yang berasal dari beliau adalah program 1 jam bersama keluarga tanpa gadget atau perangkat elektronik. Jadi setiap hari kami menghabiskan waktu bersama selama 1 jam tanpa gadget. Kegiatan yang kami lakukan bermacam-macam selama program 1 jam tanpa gadget tersebut. Bisa berdiskusi sambil bersantai di teras rumah, rekreasi, atau makan bersama keluarga, atau kegiatan yang lainnya. Dengan kegiatan tersebut, maka timbul di antara kami sekeluarga rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara anak-anak beliau semakin kuat. Gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak di sebelah kanan. Pemimpin idola. Yang pertama, nilai keagamaan, yaitu selalu bersyukur, rajin beribadah, dan selalu berdoa dalam segala aktivitas. Yang kedua, nilai kepribadian, yaitu tegas, bertanggung jawab, optimis, dan positif. Dan yang ketiga, nilai sosial, yaitu supel terhadap semua orang, menghargai semua orang, dan suka menolong. Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu, apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan. Catat hasil diskusimu, kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Contoh yang pertama, nama pemimpin yaitu Badru, posisi sebagai kepala desa, bidang yaitu politik, prestasi menjalankan program budaya Tegur Sapa. Contoh yang kedua, nama pemimpin idola yaitu Sutomo, posisi sebagai guru, bidang pendidikan, prestasi membuat program bank sampah sekolah. Yang ketiga, nama pemimpin idola yaitu Salhak, posisi ketua PKK, bidang sosial, prestasi program Taman Obat Keluarga.
4. Ma'ruf, posisi pengurus remaja masjid, bidang ekonomi, prestasi, program remaja mandiri atau kewirausahaan. Dan yang kelima, muhlis, posisi sebagai ketua RW, bidang budaya, prestasi, program kulinakno, solawatan atau seni musik islami. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas, dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Contoh yang pertama, pemimpin idola yaitu dokter, kelembagaan, rumah sakit sebagai kelembagaan sosial, tugas yaitu merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan seterusnya. Manfaat lembaga yaitu tempat warga berobat dan tempat warga mendapatkan obat. Pemimpin idola yang kedua yaitu kepala puskesmas, kelembagaan, puskesmas, tugasnya yang pertama melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi. 2. Sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Dan 3. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas. Manfaat lembaga yaitu pusat pembangunan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan kemampuan hidup sehat, dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Pemimpin idola yang ketiga yaitu kepala desa, kelembagaan, pemerintahan desa. Tugas yaitu 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dan membina kehidupan masyarakat desa. Manfaat lembaga yaitu tempat pelayanan dan pembinaan masyarakat desa dan sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Pemimpin idola yang keempat yaitu kader posyandu, kelembagaan posyandu, tugas, kegiatan utama yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, kegiatan pengembangan yaitu bina keluarga balita, tanaman obat keluarga, dan bina keluarga lansia. Manfaat lembaga yaitu memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan balita, pertumbuhan anak balita terpantau kesehatannya, dan memperoleh penyuluhan kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Pamanku lurah idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar.
Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman, mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat langsung saja menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya, seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Penerapan nilai-nilai persatuan yang pertama, berteman tanpa membeda-bedakan. 2. Menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Dan 3. Berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Manfaat untuk diri sendiri yaitu banyak teman, mendapat balasan respek atau hormat dari teman-teman, dan kepuasan hati teman bertambah banyak. Manfaat untuk lingkungan yaitu timbul kebersamaan kekeluargaan, solidaritas makin tinggi, dan timbul semangat kekeluargaan, kebersamaan makin terjalin. Ayo mencoba pada halaman 58. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan yang telah dipelajari sebelumnya. Salam pembuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini berkat kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama di sini. Pendahuluan yaitu, perkenankanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit data yang saya peroleh. Semoga dengan penyampaian data ini dapat menggugah hati kita sebagai generasi penerus bangsa berdasarkan studi Most Literates Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand atau urutan 59 dan di atas Botswana urutan 61. Sungguh memprihatinkan jika rakyat Indonesia masih sangat rendah dalam hal minat membaca. Inti yaitu, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Hanya prihatin? Jika hanya prihatin yang bisa kita lakukan, maka seluruh pejuang-pejuang bangsa yang kini terbaring kaku di pemakaman hanya bisa menangis melihat cucu-cucu mereka sekarang telah ingkar nikmat, tidak bersyukur atas jerih payah perjuangan para pahlawan yang dengan rela berkorban apa saja, bahkan dengan nyawa. Keterangan lengkap yaitu, oleh karena itu saya mengajak teman-teman untuk melakukan aksi nyata, bukan NATO, not action talk only, yang artinya tidak ada aksi, hanya bicara saja. Bagaimana caranya? Banyak. Kita dianugerahi akal pikiran, ciptakan kreativitas yang membuat kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi tertarik untuk membaca.
Kita bisa mengajak adik-adik kelas kita untuk sering mengunjungi perpustakaan. Kita bisa bersedekah ilmu dengan mengajar adik-adik kelas kita yang belum bisa membaca di luar jam pelajaran. Kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk kita belikan buku. Kita bisa bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah tetangga-tetangga kita yang belum bisa membaca. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sesuai dengan kreativitas kita. Penutup, yaitu semoga dengan kepedulian ini kita bisa menyebarkan aura semangat positif dan optimis terhadap lingkungan sekitar kita, yang mana dengan tindakan kita, masyarakat ikut tergugah dan turut berpartisipasi dalam gerakan minat baca ini, karena membaca adalah jendela dunia. Bila kita telah melakukan berbagai kegiatan tersebut, maka kita tidak lagi ingkar nikmat kemerdekaan. Kita bisa berjalan tegak dan berkata, inilah aku, generasi pengisi kemerdekaan. Salam penutup yaitu, demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya, sempurnanya, saya mohon maaf, karena kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.